Kita jumpa lagi teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau bahas ya satu saham baru yang baru saya beli, yang saya tambahkan ke portofolio saham dividen saya. Jadi di sini saya invest saham itu mengharapkan keuntungan dari dividen ya, atau bisa dibilang dividen investing. Jadi di sini saya catat ke split sheet dan saya tracking hasil dividen yang saya terima ya, itu setiap bulan. Jadi nanti saya akan bikin video review pendapatan dividen saya setiap bulannya, biar nanti saya tahu ya perkembangannya dari pendapatan dividen setiap bulan dan juga total portofolio. Dan saham kali ini adalah saham AS ya, dimana saham ini masuk ke kategori dividen king, teman, rajanya dividen. Sebelumnya buat yang baru datang di channel ini, biasanya saya membahas terkait dengan investasi dan juga keuangan ya. Jadi biar nggak ketinggalan dengan videonya, bisa klik tombol subscribe-nya. Dan saham itu adalah saham S&P Global Inc, atau kode sahamnya SPGI ya. Ini adalah saham perusahaan. Kita coba baca profilnya ya. S&P Global menyediakan data dan tolak ukur untuk pelaku pasar modal dan komoditas pada tahun. Sebenarnya di sini tentang atau profil dari S&P Global ini ada punya 5 segmen bisnis. Jadi di sini kita langsung aja baca segmen bisnisnya ya, biar nanti kita tahu profil perusahaannya seperti apa. Nah, di sini saya sudah rangkum ya dalam bentuk notes biar lebih mudah. Bisnis per segmen dari S&P Global. Yang pertama di sini ada market intelligence. Jadi ada 5 ya. Yang pertama market intelligence, yang kedua ratings, dan yang ketiga ada commodity insight, dan yang keempat ada mobility, dan juga yang kelima itu adalah index. Kita baca yang pertama yaitu market intelligence. Jadi di sini yang pertama menyediakan data dan analisa yang dijual dalam bentuk langganan. S&P Capital IQ salah satu produknya yang mirip dengan dan juga bersaing yaitu Bloomberg Terminal ya. Dan di sini ada contohnya Yahoo Finance. Nah, ini adalah produk tadi ya, S&P Capital IQ. Bisa teman-teman lihat dia itu berbentuk desktop. Jadi sama dan juga bersaing dengan Bloomberg Terminal. Jadi di sini kita bisa mendapatkan banyak data ya teman-teman. Bisa dilihat-lihat lah. Dan salah satu yang menggunakan market intelligence itu adalah Yahoo Finance. Mungkin dari teman-teman di sini yang sering menggunakan Yahoo Finance ya. Nah, ini dia, ini contohnya yang menggunakan S&P Market Intelligence yaitu Yahoo Finance. Di Yahoo Finance di sini kita bisa lihat-lihat profil company dan lain sebagainya ya. Dan saya tanya di Google ya, itu juga muncul apakah Yahoo Finance menggunakan S&P Global Market Intelligence. Jawabannya ya, Yahoo Finance menggunakan S&P Global Market Intelligence untuk menyediakan data profil perusahaan. Kemudian kita ke segmen bisnis yang kedua ya, yaitu adalah ratings. Nah, di sini saya catat ketika sebuah lembaga atau perusahaan ingin mengambil kredit atau hutang ya, maka dia perlu memiliki kredit rating, dan disinilah S&P Global Ratings berperan. Bahkan di sini 3 besar pemeringkat kredit di dunia, salah satunya itu adalah S&P Global Ratings. Ini dia, saya cari ya pemeringkat kredit terbesar di dunia. Ini ada keterangan dari AI-nya Google ya. 3 lembaga pemeringkat kredit terbesar di dunia adalah ada Moody's, ada Standard & Poor's atau S&P, dan Fitch Rating. Jadi ketiga lembaga ini dikenal sebagai 3 besar ya. Bahkan di sini 95% pemeringkat kredit di pasar keuangan. Jadi ketiga lembaga ini ada Moody's, itu kode sahamnya juga ada yaitu MCO ya. Dan S&P Global dan Fitch Rating itu dia mengendalikan sekitar 95% pemeringkat kredit di dunia teman-teman. Jadi untuk yang segmen kedua ini ya, yang ratings, ini adalah salah satu segmen yang bisnisnya cukup besar.
Kita beralih ke yang ketiga ya. Ini adalah Commodity Insight. Jadi di sini dia itu mencakup data hampir semua komoditas ya. Kayak ada batu bara, pertanian, logam, minyak dan juga yang lain-lain yang dijual dalam bentuk berlangganan atau lisensi kontrak massal. Jadi lagi-lagi dia itu menjual data. Kemudian yang keempat di sini ada mobility. Dia tidak menjual mobil ya, tetapi menjual data lagi. Menjual data yang berkaitan dengan otomotif ya untuk memberikan wawasan, perkiraan dan layanan konsultasi unik yang mencakup setiap pasar utama dan seluruh rantai nilai otomotif dari perencanaan produk hingga pemasaran, penjualan dan purna jual. Dia membantu perusahaan penjualan dan dealer nasional memprediksi calon pembeli. Dan yang kelima di sini ada segmen indeks. Jadi dia membuat indeks dan dijual, di mana indeks sendiri itu digunakan untuk melacak kinerja sekelompok aset. Nah, itu contoh dari produk S&P Global itu adalah S&P 500. Di mana ini indeks, salah satu indeks yang menjadi salah satu tolak ukur ya. Ketika ada yang menggunakan indeks dari S&P Global untuk meluncurkan ETF, dia harus membayar biayanya. Contoh ada SPY dari SPDR dan VOO dari manajer investasi Vanguard. Nah, ini dia ya beberapa ETF dari indeks S&P 500. Ada dari SPY dari SPDR, kemudian ada VOO. Ini keduanya cukup terkenal ya, cukup populer banget. Dan yang ketiga ada IFF dari IVV ya, dari iShare, dan SPLG ini juga dari SPDR. Jadi ketika manajer investasi yang bikin ETF ini yang menggunakan indeks S&P 500, dia harus membayar ke S&P Global. Jadi itu adalah 5 segmen bisnis yang dipunyai oleh S&P Global ya. Sekarang kita lihat untuk pendapatan ya. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan aplikasi Peluang Aja yang gratis. Bisa kita lihat untuk pendapatan per tahun dari S&P Global dari tahun 2020 ya, ini datanya. Sampai tahun 2024 ini grafiknya terus naik ya. Dari penjualan dan juga net profit ya, bisa kita lihat di sini dari yang 7,4 M di tahun 2024 sampai 13,7 M. Cuman kalau kita lihat untuk dari net income di tahun 2023 ini ada penurunan ya, dari yang 2022 di 3,2 M. Ini miliar dolar ya teman-teman. Di tahun 2023 2,6 M. Kemungkinan di sini suku bunganya tinggi ya. Jadi mungkin banyak dari perusahaan-perusahaan atau lembaga apapun itu agak takut untuk mau mengambil kredit atau hutang. Jadi net income-nya turun di sini. Sekarang kita lihat untuk pendapatan per segmennya ya. Jadi di sini saya ada di annual report tahun 2023 dan di sini untuk yang segmen engineering solution ini masih muncul. Cuman untuk sekarang sudah dijual dan jadi sekarang itu cuma ada 5 segmen ya. Jadi yang pertama ada market intelligence itu di 4,3 M. Kemudian ada di ratings 3,3 M, lalu ada komoditas ya 1,9 M, terus ada mobility 1,4 M, indeksnya 1,4 M juga, lalu ada engineering solution di 133 juta, yang mana di tahun 2023 ini sudah dijual. Jadi sekarang itu sudah tidak ada engineering solution. Jadi sekarang cuma ada 5 segmen bisnisnya. Jadi di sini yang paling kontribusinya yang paling besar ya, itu ada di market intelligence dan juga ratings. Sekarang kita beralih ke dividennya ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Seeking Alpha. Ini gratis ya, teman bisa download di Play Store. Kita ke dividen scoring. Kita lihat di sini untuk yang yieldnya ya.
Dividen yieldnya emang kecil banget di 0,75%, lalu annual payout maksudnya di $3,6. Payout ratio-nya ini yang kecil yang saya suka di 24,09%, dan 5 tahun growth rate-nya itu di 9,81% ya, dan dividen growth-nya itu di 51 tahun. Jadi S&P Global ini masuk ke kategori saham Dividend King, rajanya dividen, yang membayar dividen itu selama 50 tahun. Lalu dividen safety-nya ya, di sini kita lihat untuk cash payout ratio-nya itu ada di 20-an%. Jadi kalau misalnya dia mau meningkatkan dividennya, dia leluasa lah. Kita ke dividen history ya. Nah ini dia, jadi dia konsekutif membayar dividen selama 51 tahun, dan selama 51 tahun itu dividennya juga di growth atau ditingkatkan. Nah ini dia dividen historinya ya, kita coba klik max. Nah ini dia, bisa kita lihat, wah ini nggak kelihatan ya, kita ke 5 tahun aja. Dari 5 tahun ya, di tahun 2020 itu amount itu berarti ini per 3 bulan sekali ya, karena S&P Global ini membagikan dividen itu sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Dia membagikan di $0,67 ya di tahun 2020, dan sekarang di tahun 2024 di $0,91. Ini grafik untuk yang 10 tahun ya. Di tahun 2015 itu di 0,33, 2024 di 0,91. Kalau max ini terlalu panjang ya, karena sudah membagikan dividen selama 50 tahun. Nah ini sekarang saya ada di aksi korporasinya ya, S&P Global, di aplikasi Peluang. Kita lihat histori pembagian dividennya. Ini tahun 2024 di bulan Desember, habis itu bulan September, Juni, kemudian Maret ya. Di tahun 2023 juga sama, di bulan yang sama ya, Desember, September, Juni, dan juga Maret. Jadi nanti kita akan masukin ke jadwalnya di bulan itu ya, Maret, Juni, September, dan juga Desember. Enaknya di saham AS kayak gitu ya, membagikan dividen itu 4 kali dalam setahun. Bahkan biasanya tanggalnya pun juga hampir mirip-mirip gitulah. Dan sekarang saya ada di portofolio saham AS di aplikasi Peluang ya. Jadi memang di sini saya baru kecil banget untuk ukuran portofolionya, karena memang saya modalnya cukup kecil ya. Dan kemarin saya pun membeli S&P Global itu kecil ya, cuman di $20 aja. Jadi biar sama-sama aja lah, sama kayak yang lain ya, di 20-an dolar. Ya tentunya bakalan saya tambahkan setiap bulannya. Jadi kita coba lihat di sini. Tadi di sini saya dapat sejumlah 0,041545994 SPGI ya. Jadi langsung aja kita masukin ke spreadsheetnya. Kita masukin SPGI, harganya loading 484 ya, sekarang sudah benar. Kita masukin 0,0114545994. Terus kita masukin fungsinya ya di 327. Jadi sumnya itu harusnya sampai di F13 ya. Jadi kita masukin F13, kita enter, jadi muncul ya. Totalnya di 2 juta, sudah benar nih. Dan di sini untuk diagramnya juga muncul ya di bawahnya secara otomatis. Jadi di sini, nah ini kepemilikannya ya imbang aja sih ya, warnanya juga ukurannya sama ya. Yang paling besar di Apple ya, Apple, Home Depot, Mastercard, terus Waste Management, S&P Global, dan juga Visa. Tapi jumlahnya mirip-mirip sih.
Sekarang totalnya di 2 juta. Kita masukin ke jadwalnya sekarang. Ke jadwal tadi SPGI di Maret ya. SPGI di bulan Maret, terus Juni, habis itu September dan juga Desember. Kita kasih warna ungu ya, biar membedakan kalau ini saham AS. Nah, udah beres ya teman-teman. Jadi di sini yang paling banyak itu mungkin di bulan Juni ya, karena itu menumpuk sama saham Indo, BRIS dan juga MIDI. Terus ada Desember yang masih kosong ya, yaitu di bulan Januari dan juga April. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman saham apalagi ya yang cocok untuk dividen investing, baik itu saham Indo maupun saham AS. Tapi sebenarnya saya lebih suka di saham AS ya, karena saham AS itu luas. Bahkan dia juga mendunia ya, kayak S&P Global yang baru kita bahas. Dia itu bisnisnya besar dan cukup luas. Dan dia membagikan dividennya itu 4 kali kalau saham AS. Kalau saham Indo rata-rata cuma sekali. Paling banyak 2 kali. Yang 4 kali itu di SMSM sih. Yang 4 kali itu SMSM, cuman saya lihat jadwal pembagiannya itu juga berubah-ubah kadang. Dan akhirnya sekarang total portofolio saham saya sekarang sudah jadi kepala 4 ya. Karena sebelumnya itu di kepala 2 ya. Nah, ini dia di kepala 2, terus Desember 2024 kemarin kepala 3, dan di Januari ini dia akan kepala 4. Ya, bukan akan sih, tapi memang sekarang sudah di kepala 4. Cuman sayangnya di Januari ini nggak dapat dividen ya, karena jadwalnya pun juga kosong. Ya, semoga aja nanti kita dapat saham lagi ya yang bagi dividen di bulan Januari. Cuman saya nggak bakalan beli sahamnya karena jadwal pembagiannya. Karena kan di sini kita harus membeli sahamnya itu dengan memahami bisnis modelnya ya. Bukan karena dia membagikan dividen di bulan Januari terus kita beli. Wah, itu salah sih. Sekarang untuk saham Indo saya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Dan kalau saham AS ini ada 6. Ada 6 dan kemungkinan nanti bakalan saya tambahkan lagi saham AS-nya. Jadi nanti bakalan banyak sih saham AS, karena menurut saya saham AS itu banyak yang bagus dan saya suka. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini teman-teman, semoga bisa jadi referensi ya teman-teman. Dan tentu saja disclaimer, di sini saya sama sekali nggak ngajak teman-teman untuk membeli saham apa yang saya beli. Sama sekali ya teman. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya pengen beli saham silakan melakukan riset sendiri, karena itu juga untuk teman-teman sendiri ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.